Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Contoh atribut organisasional, sinyal-sinyal kontrol, interface komputer, dan periferal dan teknologi memori yang digunakan. Arsitektur komputer. Arsitektur berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak visible bagi seorang program, yaitu atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contoh atribut arsitektural: set instruksi, jumlah bit, mekanisme I atau O, teknik pengalamatan memori. Struktur dan fungsi komputer. Struktur adalah cara komponen-komponen dalam sebuah komputer saling terkait. Fungsi adalah operasi pada masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Fungsi komputer. Sebuah komputer dapat melakukan fungsi pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol. Struktur komputer. CPU mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya. Main memory, tempat penyimpanan data. Input atau output, memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luarnya. Sistem interconnection, beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, main memory, dan input atau output. Komponen-komponen CPU. Control unit mengontrol operasi CPU dan pada gilirannya mengontrol komputer. Arithmetic and Logic unit membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register penyimpanan internal bagi CPU. CPU interconnection, mekanisme komunikasi antara CU, ALU, dan register. Evolusi dan kinerja komputer. Ciri umum komputer generasi pertama, menggunakan tabung hampa. Program dibuat dalam bahasa mesin. Memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core stroke. Ukuran fisik komputer besar, membutuhkan daya listrik besar. Electronic Numerical Integrator and Computer dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Enkert di Universitas Pennsylvania. Berat 30 ton, volume 15.000 kaki persegi, berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Membutuhkan daya 140 kW, melakukan operasi penambahan 5.000 operasi per detik. Memori terdiri dari 20 akumulator. Masing-masing akumulator menampung 10 digit. Gambar ENIAC. Mesin von Neumann. Memori komputer IAS terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Satu word terdiri dari 40 binary digit. Satu word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi. Masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Memiliki 21 buah instruksi. Instruksi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic, dan address modify. Di bawah ini terdapat gambar struktur komputer IAS dan struktur IAS. ANIFAC
dirancang oleh Mauchly dan Eckert. Produk pertama yang dihasilkan oleh The Eckert-Mauchly Computer Company, komputer komersial pertama yang dipasarkan. Di bawah ini terdapat gambar komputer IAS dan UNIVAC. Generasi kedua, ciri umum komputer generasi kedua. Teknologi dasar rangkaian berupa transistor, menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Di bawah ini termasuk gambar generasi kedua. Generasi ketiga, ciri komputer generasi ketiga. Teknologi dasar pembangunan rangkaian yang digunakan adalah IC. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik, menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder, memiliki fitur jaringan. Penggunaan daya listrik lebih hemat. Di bawah ini termasuk gambar dari komputer generasi ketiga dan generasi keempat. Generasi-generasi selanjutnya. Setelah generasi ketiga, perkembangan komputer didasarkan pada perkembangan IC, SSI, sampai 100 komponen elektronik per chip, MSI, 100 sampai 3000 komponen elektronik per chip, LSI, 3000 sampai 100.000 komponen elektronik per chip, VLSI, 100.000 sampai 1 juta komponen per chip, ULSI, lebih dari 1 juta komponen per chip. Perancangan dan kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, periferal. Teknik-teknik yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer antara lain branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Data flow analysis, proses akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dan eksekusi. Speculative execution, dengan modal prediksi, cabang, dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Ini adalah contoh evolusi Pentium dan karakteristik Pentium.